Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya, walaupun dalam maya ya, dalam apa namanya Zoom atau Google Meet. Nah, kita selamat datang sebelumnya di semester 2. Di semester 2 ini kita akan nanti berfokus ke pelajaran BIM ya. BIM itu adalah Building Information Modeling. Nah, sebelumnya kalian kemarin semester 1 telah belajar AutoCAD ya. Walaupun juga itu apa namanya sangat sulit sekali ya dan di PJJ ya. Kemarin udah ini ya, berarti diajarin sama Pak Naufal ya kemarin ya terakhir ya. AutoCAD-nya ya. Iya, Pak Naufal ya kemarin. Nah, sekarang kalian insya Allah ya udah bisa lah AutoCAD walaupun nggak semua punya laptop gitu kan. Mungkin yang nggak 100% bisa semua. Tapi ya saya yakin kalau misalkan kalian belajar, insya Allah sudah bisa lah AutoCAD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BIM itu. Nah, sebelumnya kemarin kan sudah saya kasih tugas ya, catatan tentang BIM. Nah, kemarin jadi ada yang bisa menjelaskan nggak apa BIM itu? Coba kepanjangan BIM dulu deh. BIM itu apa? Coba ada yang tahu BIM? Information Modeling. Oh, Building Information Modeling ya. Kalau DPIB kepanjangannya apa jurusan kalian? DPIB. Desain, pemodelan dan informasi bangunan. Ya, desain, pemodelan, informasi bangunan. Jadi hampir sama ya, DPIB itu adalah sebenarnya adalah BIM gitu. Building Information Modeling, sama-sama bangunan, kemudian building ya. Building itu artinya sebenarnya bukan bangunannya tapi membangun. Kalau di BIM itu, bangun tuh bisa apa aja, bisa jembatan, bisa bangunan, dan bisa juga elemen atau konstruksi yang lainnya gitu ya. Nggak cuman hanya gedung aja building itu. Nah, kemudian modeling. Modeling di sini bukan model yang ada di catwalk itu ya. Bukan yang model-model kayak gitu ya, tapi modeling di sini adalah model bangunan atau model bentuk 3D ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada kata-kata modeling berarti itu adalah 3D ya. Kemudian information. Nah, jadi di BIM itu kita menggambar tapi di dalamnya itu ada informasinya gitu. Beda dengan kita membuat gambar di AutoCAD gitu. Kita menggambar 2 dimensi AutoCAD byline, tapi di dalamnya itu informasinya tidak lengkap gitu ya. Nah, beda kalau di BIM ini dia kita menggambar 2 dimensi dan diproyeksikan ke 3 dimensi dengan ada informasi di dalamnya gitu. Jadi yang paling penting di BIM ini adalah sebenarnya informasinya. Karena kita sendiri kan jurusan DPIB, Desain Informasi Bangunan. Nah, di dalamnya ada informasinya kan. Kita membuat bangunan, menggambar suatu bangunan dengan adanya informasi. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung saja saya share screen ya. Kita masuk ke PPT saya tentang Introduction of BIM ya. Oke. Di sini udah terlihat PPT saya. Udah Pak. Udah. Lihat ya. Oke. Di sini saya perkenalkan bahwa di apa namanya BIM di SMK ini sangat baru sekali ya. Jadi di apa namanya di Indonesia atau mungkin di Indonesia atau di Jakarta ini baru SMK 1 aja dan SMK 35 yang mempelajari BIM di SMK ini. Jadi sebenarnya kemarin saya alhamdulillah dapat pelatihan guru ya dari apa BMTI atau pelatihan guru. Nah, itu kemarin alhamdulillah dari Jakarta saya SMK 1 dengan SMK 35 ya Pak Firdaus dia dipanggil untuk pelatihan BIM. Nah, sebelumnya tadi ada yang masuk ya. Oke. Saya admit dulu. Oke, saya balik lagi PPT. Nah, ya jadi kemarin saya alhamdulillah dipanggil pelatihan BIM dan apa namanya di di BMTI ya. Ini kalian kelihatannya full gak kalau kayak gini? PPT-nya full ya? Oke. Full Pak, full. Full ya. Sip. Jadi alhamdulillah nih hanya SMK 1 dan 35 saja yang apa mendapatkan materi tentang BIM ini gitu. Nah, jadi BIM ini adalah ilmu baru. Jadi belum banyak guru yang bisa, bahkan dosen pun juga masih banyak yang belum bisa gitu. Jadi ini istilahnya masih baru banget.
dan nanti ini bakal diaplikasikan di industri 4.0 yang mana nanti ketika kalian udah lulus nih kelas 12, nanti kalian cari kerja, nah yang dibutuhkan di industri bakal ini BIM ini gitu. Bahkan nanti ketika kalian PKL, mungkin di beberapa perusahaan yang kalian dapat itu mungkin udah menerapkan BIM ini gitu. BIM yang dipakai adalah nanti BIM ArchiCAD dan atau Revit gitu. Jadi nggak cuma hanya AutoCAD saja, tapi ada software lainnya gitu yang ada di dalamnya, terutama software BIM ini. Oke, sekarang kita masuk ke introduction ya. Oke, ini saya susun sendiri ya PPT-nya ya materinya. Oke, saya next saja. Nah, yang pertama di sini yang saya jelaskan adalah evolusi IAC. Nah, yang dimaksud dengan IAC itu adalah arsitektur, engineering, dan construction gitu. Jadi IAC itu A-nya arsitektur ya, atau bahasa Inggrisnya arsitektur. Kemudian E-nya itu engineering atau engineer ya. Kemudian dan construction. Construction itu adalah konstruksi gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah arsitektur, engineering, dan konstruksinya. Nah, kemudian selama ini yang kalian gunakan, yang kalian gambar tuh, kalian pelajari di SMK adalah menggunakan metode yang konvensional. Nah, di sini metode konvensional tuh ada dua dimensi. Nah, dua dimensi yang kemarin kita pelajari di sini nih. Di sini ada 2D solution, electronic drafting board. Nah, ini menggunakan AutoCAD ya. Nah, sedangkan AutoCAD itu menggambarnya by line ya atau by garis, dengan menggambarnya dengan garis. Misalkan kalian kan buat dinding ya kemarin ya. Nah, kalian kan gambar dulu tuh di block editor by line kan. Nah, lama banget itu jadinya. Nah, beda nanti kalau BIM dia udah satu elemen. Jadi dinding udah tersedia semua. Kayak pintu segala macam udah ada semua di BIM gitu. Nah, ini metode yang lama ya, metode dua dimensi. Kemudian ada 3D solution modeling for pure visualization purpose. Ini maaf ya bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalkan kalian belajar BIM, kalian juga harus bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Oke, saya stop sharing dulu. Tadi ada yang masuk kayaknya. Oke, ini pasti yang masuk ini nggak pakai akun dinas ya, kayak akun pribadi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kayak gini aja lah. Kayak gini aja lah. Masih kelihatan nggak? Akun dinas apa akun pribadi, Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Apa-apa. Akun Facebook. Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Gini aja ya. Kelihatan. Nah, 3D solution tuh contohnya SketchUp. Tahu nggak kalian SketchUp? Udah pernah belajar belum? SketchUp. Tahu Pak, sedikit belajar. SketchUp ya. Oke. Nanti mungkin saya kenalin SketchUp tapi cuma sebentar aja. Nah, itu buat visualisasi tampilan. Nah, itu buat 3D. Nah, nanti itu sebenarnya juga SketchUp bukan software BIM ya. Jadi dia hanya tujuannya untuk visualisasi saja, tapi tidak ada informasinya di dalamnya gitu. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke sini BIM. Nah, BIM itu model yang terintegrasi dengan informasinya gitu. Jadi kalian membuat dua dimensi, membuat 3D, tapi di dalamnya itu udah ada informasinya di dalamnya gitu. Kalian bisa ngitung volume di dalamnya gitu. Jadi bisa ngelink ke pelajaran IBK, bisa ngelink ke pelajaran KUG, bisa tahu konstruksinya di dalamnya apa aja gitu. Nah, ini mirip dengan 3D tapi ditambahkan informasi. Kayak gitu sih kalau BIM. Nah, kemudian sebelum masuk ke softwarenya, saya ingin menjelaskan bahwa Indonesia tuh udah ketinggalan lama banget sih sebenarnya untuk BIM ini. Karena pertama dikenalkan BIM itu tahun 1990 ya. Nah, kemudian software pertama BIM itu namanya Radar CH ya. Namanya Radar CH yang mana ketika tahun 1987 dia berubah jadi Graphisoft ArchiCAD gitu. Jadi nanti software yang bakal kita gunakan adalah software ArchiCAD. ArchiCAD. Nah, kemudian semakin kesini tahun 2000 tahun 2001. Nah, ini BIM pertama dikenalkan di Cina. Jadi masuknya BIM tuh pas tahun 2001 di Asia ya. Nah, di Cina dia. Nah, kenapa
bangunan-bangunan di Cina tuh jadinya cepat banget. Nah, karena dia menggunakan BIM ini gitu. Kalian tahu gak ada rumah sakit yang jadinya cuman cepat tuh berapa hari gitu ya, yang rumah sakit COVID kalau nggak salah ya, yang dibangun di Iya tahu Cina tahu. itu. Nah, itu Iya tahu. jadinya hanya seminggu ya. Jadi itu Emang nggak tergantung hanya, juga, Pak. jadi itu semuanya menggunakan software BIM gitu, yang mana di dalamnya itu udah siap gambarnya gitu. Beda kalau misalkan kita menggunakan AutoCAD, bisa memakan waktu yang lama dalam penggambaran kemudian sampai merealisasikannya ke bangunan sebenarnya gitu. Nah, kelebihannya sih gitu kalau pakai BIM gitu. Jadi menghemat waktu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, BIM ini semakin berkembang ya. Terutama nih 2013 sudah masuk Singapura gitu ya. Kemudian 2016 BIM pertama kali masuk di Vietnam, Norwegia. Nah, jadi kita termasuk yang ketinggalan udah lama gitu. Nah, di Indonesia nih baru masuk nih 2016 BIM itu. Jadi Asosiasi Institut BIM di Indonesia didirikan. Nah, ini. Nah, kemudian 2017 perkenalan dan adopsi penerapan BIM di Indonesia oleh PUPR gitu. Nah, jadi nanti PUPR akan mewajibkan kalian untuk menggunakan software BIM ini gitu. Jadi sebenarnya BIM itu bukan software, jadi softwarenya sebenarnya namanya ArchiCAD, ArchiCAD dan Revit. Jadi BIM itu adalah sebuah metodologi atau suatu proses gitu ya. Nah, jadi masuk Indonesia mulai 2016. Nah, kemudian ini saya jelaskan lagi tentang Building Information Modeling, modeling atau BIM. Nah, yang harus ditekankan di sini adalah informasi itu. Nah, informasi ini berupa apa? Informasi dua dimensi yang biasa kalian gambar ya di semester satu. Nah, itu kan kalian menggambar dua dimensi kan, yang ini kan. Nah, sedangkan kalian di BIM ini, kalian menggambar dua dimensi sekaligus menggambar tiga dimensinya gitu. Jadi di situ tidak ada kesalahan konstruksi. Misalkan kamu buat pintu di dua dimensinya nih. Nah, di 3D-nya juga harus ada pintu di situnya gitu. Jadi sudah terproyeksikan. Jadi tidak ada gambar yang salah. Nah, kemudian BIM adalah sebuah database dalam 3D yang saling terintegrasi. Nah, jadi ketika kalian membuat gambar dua dimensi, kalian juga menggambar tiga dimensinya kayak gitu. Beda kan kalau di AutoCAD kalian gambar dua dimensinya aja tanpa mikir atau membayangkan tiga dimensinya. Bakal sulit kan gitu. Ada mungkin beberapa siswa mungkin kesulitan menggambar dua dimensi atau potongan bahkan. Nah, tapi tidak tahu bentuk tiga dimensinya itu seperti apa gitu. Nah, itu sih kekurangannya kalau menggunakan AutoCAD. Nah, kemudian BIM bukan software tapi sebuah metodologi. Ya, jadi kalau ada orang yang nanya, BIM itu apa sih? Nah, BIM itu bukan software ya. Ingat ya, jadi BIM itu bukan software tapi dia lebih ke proses ya, proses atau metodologi. Ya, jadi di dalam metodologi BIM itu ada namanya software ArchiCAD, Revit, dan yang lain-lainnya. Jadi softwarenya tuh banyak BIM itu gitu. Jadi BIM itu adalah sebuah nama atau judul utamanya. Gitu. Jadi BIM adalah sebuah metode pendekatan baru dalam desain. Nah, coba deh dibaca dulu nih. Siapa ya? Siapa ya yang saya suruh baca ya? Eh, apa? Mulyana deh. Mulyana mana Mulyana suaranya? Halo Mulyana. Halo, kenapa Pak? Ya, baca ya PPT-nya ya. Gantian. Mana? Oke, sebentar saya share. Nah, kelihatan nggak? Nah, coba baca nih yang ini nih. BIM adalah, Oh, BIM adalah sebuah metode pendekatan baru dalam desain dan dokumentasi sebuah proyek. Metode ini menggunakan solusi berbasis informasi dan teknologi modeling yang memungkinkan automasi produksi gambar, analisis desain, simulasi schedule, perhitungan volume, RAB, dan terlebih lagi mampu menstimulasi tim desainer untuk fokus pada proses desain dan pengambilan keputusan. Informasi dalam model 3 dimensi adalah berupa database yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders yang berkaitan dalam fase perancangan, fase pembangunan, maupun dalam fase operasional dalam sebuah gedung. oke, terima kasih Mulyana. Jadi di sini dikatakan adalah
BIM itu termasuk di dalamnya adalah simulasi schedule, kemudian analisis desain, kemudian perhitungan volume, kemudian di dalamnya ada RAB juga. Nah, jadi BIM ini lengkap sekali ya semuanya, ya, udah mencakup semua mata pelajaran yang ada di DPIB gitu. Jadi ketika kita mendesain rumah itu dua dimensi dan 3D-nya, tapi di dalamnya juga ada informasinya gitu, kayak perhitungan volumenya, ada misalkan lebar pondasinya itu berapa, ada semua di situ volumenya. Kemudian RAB-nya berapa, estimasinya, misalkan pintu ini harganya berapa. Nah, itu semuanya dikalkulasikan ada di BIM software BIM ini. Nah, kemudian ini informasi yang dalam bentuk tiga dimensi dan berupa database gitu. Nah, jadi kita di BIM ini tidak menggunakan ngeprint menggunakan kertas A4 ya. Jadi paperless ya. Jadi di BIM ini jadi dia berupa data yang tidak di print, tapi data yang bisa dipresentasikan melewati digital gitu. Jadi sekarang udah tidak menggunakan kertas lagi, tapi menggunakan ada software yang namanya BIMX ya. Jadi dia untuk presentasi ke klien gitu. Kemudian bisa juga nanti menggunakan VR ya, virtual reality gitu. Nah, saya sih maunya nanti presentasinya VR ya, tapi ini ya apa namanya, kita masih daring, jadi ya mungkin next time lah kita menggunakan VR itu. Atau ada juga yang menggunakan AR ya, augmented reality. Nah, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kemudian BIM ini adalah tujuannya adalah kolaborasi sebenarnya. Di sini kan ada yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders. Nah, stakeholders itu maksudnya kayak pihak konsultan atau pihak kontraktor gitu. Jadi semua perusahaan tuh bisa saling kolaborasi gitu dalam satu gambar ini. Jadi BIM itu sebagai software kerjasama juga. Ketika misalkan ya ibarat kayak apa ya, kayak main game ya, kayak main game dia misalkan kamu main Mobile Legend, nah itu ada dia ada servernya sendiri kan. Nah, nanti ketika kamu invite teman kamu, nanti kamu ketemu di server itu gitu. Nanti main bareng. Nah, itu BIM sama seperti itu. Jadi misalkan kalian menggunakan ASICAD, nanti misalkan Mulyana menggunakan ASICAD nih. Nah, nanti yang lain bisa masuk juga. Samuel bisa masuk gitu. Ara juga bisa masuk ke dalamnya. Jadi bisa saling berkolaborasi di dalamnya di softwarenya itu. Nah, kayak gitu sih kalau BIM kelebihannya. Kalau misalkan AutoCAD sama SketchUp dia nggak bisa gitu. Jadi di software BIM ini salah satunya ada software SketchUp, dia bisa saling kolaborasi sampai seperti itu gitu. Jadi ada server kayak servernya. Oke, kita next. Building. Nah, ini kertas gambar kerja adalah media komunikasi antara disiplin ilmu mulai dari arsitek, struktur, MEP, kontraktor, vendor sampai tukang. Nah, jadi kalau di PKL nanti kalian akan sedikit lumrah dengan adanya gambar kerja ini gitu. Mungkin kalian ada yang PKL nanti di arsitek ya atau di konsultan gitu. Nah, nanti lebih fokus mendesain sih, lebih mendesain gitu. Menggunakan software SketchUp 3D, 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian ada yang struktur biasanya ada di kontraktor ya. Yang nanti dapat PKL di kontraktor mungkin bakal fokus ke struktur. Kemudian ada MEP. Nah, MEP ini adalah mechanical engineering ya. Jadi kayak misalkan istilahnya kalau bangunan tuh urat nadinya ya. Kalau manusia tuh urat nadinya. Contohnya kayak listrik, plumbing dan yang lain-lainnya. Itu masuk ke MEP. Kemudian kontraktor, kemudian mandor dan tukang. Jadi semuanya harus pelaku konstruksi ini harus bisa membaca gambar ya gitu. Nah, tapi ini masalahnya adalah saking banyaknya gambar gitu ya yang ada di kontraktor atau di proyek. Nah, maka makin banyak juga kesalahannya gitu. Jadi gambar tidak sesuai dengan realnya. Nah, maka dari itu solusinya adalah BIM ini gitu. BIM ini fungsinya untuk menghindari kesalahan-kesalahan konstruksi yang ada di lapangan gitu. Jadi gimana caranya supaya gambar itu sinkron dengan apa yang dibangun. Seperti itu sih. Kemudian next nih. Nah, ini ada gambar seperti ini. Nah, ini apa nih biasanya? Kalau yang kayak gini ada yang tahu gak nih? Ini kitchen, kemudian ada kayak awannya gini. Ada yang tahu gak?
Detail. Eh, apa ini? Detail. Detail. Yoi. Coba yang lain ada gak? Selain detail ada lagi gak? Yang bentuk awan tuh apa tuh? Iya, ini. Yang bentuknya kayak gini kalau digambar artinya apa? Yang kayak awan. Tadi yang jawab detail siapa? Yang jawab detail. Ada lagi selain detail mungkin? Mungkin selain detail yang lain Mulyana apa Revisi Mulyana? perubahan. Apa? Revisi? Revisi perubahan. Revisi perubahan ya, betul ya. Jadi itu adalah revision cloud ya. Nah kayak gini nih, revision cloud. Nah, yang masalahnya adalah di sini tukang ya malah buat dia seperti ini, beneran bentuknya kayak awan gini plafonnya. Padahal tidak seperti itu ya. Padahal yang dimaksudnya yang digambar adalah dibuat awan kayak gini, dia adalah maksudnya bahwa di sebelah sini, di ruangan ini ada perbaikan mungkin dari eh, mungkin lantainya ataupun ini ada kayak kompor kan ini gambar kompor ya kalau gini. Nah, mungkin revisi kompornya gitu. Nah, dia malah tukangnya ngebacanya bahwa dia konsepnya plafonnya seperti awan seperti ini gitu. Itu salah satu yang salah ya gitu ya. Nah, inilah sering sering ada kesalahan konstruksi ketika kita hanya menggambar dua dimensi saja gitu. Padahal di tiga dimensinya ini nggak ada gitu desain yang seperti ini gitu. Dia hanya ada revisi mungkin di lebas ini kompornya mungkin diganti apa gambar atau mungkin letaknya adanya di sebelah sini gitu makanya dia membuat revision cloud di sini gitu tapi bukan kayak gini ya jangan ditiru ya gitu. Nah, itulah kekurangannya menggambar hanya dengan dua dimensi saja tidak ada proyeksi tiga dimensinya. Nah kemudian selanjutnya seperti ini gitu. Jadi kalian gambar di AutoCAD begini kan tangganya kan. Padahal ini ada bordesnya di sini. Itu ada yang buat pijakannya lagi bordesnya. Nah ternyata si tukangnya buatnya seperti ini gitu. Karena tukangnya nggak bisa memproyeksikan ke tiga dimensinya gitu. Padahal di tiga dimensinya di sini ada bordesnya, pijakan kakinya untuk muter dia ke atas gitu. Nah malah dia buat seperti ini gitu. Gimana cara ke atasnya itu ya. Nah, itulah salah satu kesalahan dari kita hanya menggambar dengan AutoCAD saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada masalah dan kebijakan BIM di Indonesia. Nah, masalahnya adalah sulit koordinasi yang pertama. Nah, misalkan kontraktor dan konsultan sulit berkoordinasi karena gambarnya tuh ya tidak ada proyeksi tiga dimensinya gitu. Kemudian revisi secara terus-menerus gitu. Jadi gambar CAD kalian nanti ketika tahu revisi itu nanti pas PKL nih, nanti. Jadi setiap di perusahaan itu pasti yang perusahaan arsitektur apa macam-macam pokoknya kontraktor dia pasti selalu ada revisi gambar gitu. Nggak mungkin nggak ada revisi gambar. Nah, di situ eh, kalau revisi kan mungkin banyak ya lembaran sampai 700 lembar gambar di sini yang di print itu. Nah, itu kan banyak sekali ya. Nah, itu sangat tidak efisien. Maka dari itu dengan BIM ini dia tidak perlu mengeprint gambarnya, tapi hanya perlu dengan membuka BIM Collab namanya ya. Jadi kalian semua orang bisa mengakses file tersebut. Nah, bisa mencari jalan keluar bersama gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, jadi kayak game, dia jadi ada servernya sendiri. Nah, orang lain bisa masuk di dalamnya gitu. Saling membantu di situ, kerjasama di situ. Tidak perlu mengeprint gambar gitu. Terus kemudian masalah yang di dunia profesional tuh ada lagi bekerja overtime karena banyaknya revisi gitu kan, sampai lembur-lembur gitu. Nah, dengan BIM kalian bisa memanfaatkan waktu lebih baik. Kemudian dokumentasi yang berantakan, lalu presentasi yang kurang menarik. Ya kayak apa AutoCAD kan cuma dua dimensi doang kan, gak ada tiga dimensinya. Nah, itu kurang menarik. Nah, kemudian kurangnya skill modeling, ya kan. Kemudian skill yang tidak bertambah dan tidak adanya tempat berdiskusi. Nah, itu sih masalahnya sebenarnya di kolaborasi kalau BIM itu. Sebenarnya BIM itu yang penting adalah proses bukan hasilnya. Nah, sedangkan di BIM di Indonesia itu dia baru masuk 2016. Nah, 2017. Nah, di PUPR mengeluarkan ini ya permen ya atau
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018, yang mana di dalamnya pengguna BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Nah, jadi misalkan kalian mendesain rumah atau membangun rumah di atas 2 lantai, nah itu wajib menggunakan software BIM ini gitu. Jadi nggak boleh pakai AutoCAD dan SketchUp lagi. Jadi harus menggunakan Archicad atau Revit. Gitu. Nah, nanti kedepannya seperti itu. Nah, kita di SMK 1 kita siap-siap aja gitu bahwa nanti kalian bakal keluar dari SMK 1 atau lulus. Nah, nanti angkatannya kalian bakal merasakan awal-awal BIM masuknya BIM ini di Indonesia gitu. Untuk saat ini BIM masih berkembang ya. Bahkan guru dan dosen pun masih banyak yang belum bisa gitu. Jadi kalian insya Allah nanti saya apa namanya ajarin dari awal ya, dari basic banget. Insya Allah nanti pas kelas 12 lulus kalian udah bisa BIM ini. Tuh. Amin. Oke. Dan selanjutnya BIM itu jadi ada clash detection. Nah, yang dimaksud clash detection ini ya, untuk mengecek pekerjaan ya. Jadi contohnya gini nih, ini ada balok ya. Nah, ini balok nih, besi balok. Nah, kemudian dia tabrakan dengan pipa MIP-nya gitu. Nah, ini bisa terdeteksi ini di BIM gitu. Jadi kalau ada kesalahan gambar atau nabrak gambarnya, dia ada notifikasi. Namanya ini clash detection ya. Nah, ini warning between beam and pipe. Nah, artinya beam itu adalah balok. Nah, baloknya ini nih. Kemudian pipe itu adalah pipa ya. Nah, ini pipanya nabrak. Nah, nanti dia di software BIM-nya nanti ada notifikasi bahwa gambar kamu nih masih ada yang salah gitu. Nah, contohnya di area sini gitu. Ada dia pipanya nabrak ini apa namanya si balok. Nah, nanti bisa dilakukan revisi gitu lah. Nah, jadi gambar kalian semuanya dengan BIM bisa begitu sangat mudah mencari kesalahannya gitu. Jadi gambar kalian bisa disuperimpose atau dicek secara otomasi gitu. Otomasi itu artinya otomatis di sistemnya gitu. Nah, kemudian metode konvensional itu artinya metode yang lama ya. Metode yang lama kita selama ini di proyek banyak sekali ngeprint menggunakan kertas ya. Nah, itu sangat mubazir sekali kan, apalagi banyak sekali revisi. Nah, print lagi. Nah, dengan BIM, nah ini apa namanya automatic flash detection. Nah, jadi gambar yang salah, yang misalkan di JPEG-nya salah gitu ya, atau PNG-nya di gambar pipanya, nah itu bisa kita replace ya gambarnya dengan kita publish lagi gambar yang barunya gitu, yang benarnya gitu. Jadi nggak perlu kita ngeprint gambar seperti ini. Tuh. Kemudian next. Nah, BIM adalah alat komunikasi ya. Yang dimaksud dengan alat komunikasi bukan kayak HP gitu ya. Maksudnya BIM ini komunikasinya antar stakeholder gitu ya. Maksudnya stakeholder tuh di sini misalkan ada arsitek ya. Kemudian ada ahli struktur engineering, kemudian ada ahli electrical, ahli listrik, kemudian ahli interior ruangan ya. Kemudian ada ahli landscape arsitektur, arsitek taman ya. Nah, itu juga ada ahlinya sendiri. Kemudian ada ahli surveyor, ada general kontraktor, ada subkontraktor. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada anak sipil. Anak sipil itu kayak Pak Giri, Pak Giri dia apa namanya? Backgroundnya dia sipil ya. Kalau saya nih arsitek gitu. Kemudian ada quantity surveyor, kemudian ada environmental engineering dan ada MEP engineering. Nah, ini semuanya saling berkolaborasi di BIM ini gitu. Jadi semuanya saling berkolaborasi dengan software BIM ini. Semuanya harus bisa BIM. Nanti bisa kolaborasi di tengah-tengahnya gitu. Selama ini yang dialami oleh arsitek, misalkan nih arsiteknya dia udah bisa BIM. Nah, tapi di anak orang sipilnya nggak bisa BIM gitu. Jadi dia masih menggunakan metode yang AutoCAD 2 dimensi gitu. Nah, jadi nggak bisa saling berkesinambungan gitu. Jadi putus di tengah gitu. Nah, sedangkan dengan BIM ini, misalkan semuanya bisa BIM, nah insya Allah proyeknya itu berjalan dengan lancar. Bahkan bisa yang tadinya apa namanya bisa yang tadinya 12 bulan bisa
menjadi 6 bulan gitu. Jadi hampir 50 dan 60% BIM ini menolong sebuah konstruksi gitu. Kemudian next. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, BIM dapat menghemat waktu 50 sampai 60% dibanding dengan kita menggambar dua dimensi CAD dari tahap perencanaan gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya BIM itu susahnya di awal ya, yang merah-merah nih BIM nih. Nah, ini tingkat kesulitannya waktunya nih paling banyak di awal. Kemudian sampai terakhir, sampai publishing, sampai ngupload gambar, dia gampang, dia dapatnya banyak gitu nanti kita gambarnya. Mudah, makin mudah. Nah, sedangkan kita ketika menggunakan dua dimensi, nah ini kurva dua dimensi nih, kurva AutoCAD tuh yang ini nih, yang abu-abu. Nah, dia mungkin gampang di awal ya, gampang di awal, kemudian masuk ke tengah-tengah sampai akhir tuh susah banget. Karena di tengah dan di akhir itu bakal ada yang namanya revisi gambar gitu kalau di proyek. Nah, itu sangat sulit sekali untuk merevisi gambar yang hanya dengan dua dimensi saja gitu. Kita juga bingung memproyeksikan ketiga dimensinya seperti apa, bentuk gambarnya kayak gimana ya wujud aslinya dia gitu. Ya, kita nggak tahu, kita hanya tahu dia tampaknya aja, tampak dua dimensinya saja. Nah, maka dari itu ketika revisi, nah itu sangat sulit sekali. Nah, maka banyak memakan waktu di sini kalau untuk yang dua dimensi CAD. Nah, sedangkan BIM dia susahnya di awal, kemudian dia gampangnya di akhir gitu. Ketika ada revisi dia gampang karena dia udah ada otomasi di dalamnya, udah bisa clash detection gitu kalau ada kesalahan. Nah, kayak gitu. Jadi BIM itu bisa menghemat waktu 50% sampai 60%. Tuh. Yang tadinya mungkin gambar itu diselesaikan dalam eh 5 minggu gitu bisa jadi 2 minggu. Nah, kemudian next, nah ini implementasi BIM ya yang ada selama ini. Nah, ini contohnya sebuah airport ya atau eh, airport yang ada di Korea ini. Airport itu apa namanya? Bandara ya, bandara yang ada di Korea nih. Nah, ini dibangun oleh arsiteknya Zaha Hadid ya. Nah, kan nggak mungkin ya kita menggambar AutoCAD sedetail ini ya, sampai kayak gini nih, lengkung-lengkung kayak gini. Nah, ini butuh software khusus. Nah, software khususnya adalah yang dimasukkan di BIM ini gitu. Nah, hampir tidak mungkin mendesain bangunan seperti di samping hanya dengan gambar dua dimensi saja. Nah, kita harus ada gambar tiga dimensinya juga yang terintegrasi dengan dua dimensinya, yaitu dengan menggunakan software BIM gitu. Nah, kalau ini software BIM-nya namanya ini ya Rhino ya. Rhino. Jadi bentuknya dia sama kayak ArchiCAD bentuk 3D, cuman dia lebih modeling ke bentuk yang lengkung-lengkung kayak gini, lengkung apa namanya bentuk-bentuk ekstrim. Nah, nanti saya akan jelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya. Ada nama softwarenya Rhino gitu. Nah, kemudian ini software BIM ya yang diaplikasikan di gedung bertingkat ya, kayak gini. Nah, jadi ini kita gambar di ininya, gambar 3D-nya, gambar di BIM-nya. Nah, ini adalah gambar ketika realnya gitu. Kemudian next. Nah, software modeling yang paling utama di sini yang kita pelajari adalah dua ini sebenarnya. Yang pertama adalah ArchiCAD nih, yang kanan. Nah, kemudian yang kedua adalah si Revit ini, gitu. Jadi kalau di bedanya adalah kedua software ini adalah kalau si ArchiCAD dia dibuat oleh arsitek untuk arsitek. Jadi yang ngebuat software ArchiCAD ini adalah si orang arsitek ya. Kemudian yang memakai ini juga sebenarnya arsitek karena di dalamnya itu udah komplit semua gambar-gambar elemen kayak pintu, dinding, kemudian jendela, semuanya itu udah ada di dalam ArchiCAD gitu. Nah, beda dengan Revit. Revit dia sebenarnya dibuat untuk multidisiplin gitu. Sebenarnya sama aja sih, sama aja sama ArchiCAD, cuman dia dibuat dirancang untuk multidisiplin gitu. Jadi orang sipil juga pakainya Revit gitu. Tapi sama-sama juga bisa membangun apa namanya gedung gitu kayak arsitek. Nah, cuman bedanya dia lebih multidisiplin gitu. Jadi dia softwarenya dirancang untuk uh, semua bidang ilmu gitu. Jadi mungkin agak kurang lengkap si arsiteknya gitu. Kalau mau yang benar-benar lengkap adanya di ArchiCAD gitu. Kayak pintu, jendela semuanya udah lengkap ada di ArchiCAD gitu. Nah, kemudian nggak cuma dua software ini aja di BIM itu gitu, tapi banyak nih software listnya di kanan nih. Nah, ada Autodesk Revit. Nah, ini kan Revit. Kemudian ArchiCAD. Ini. Kemudian ada Vectorworks.
Icosim, Icosim, kemudian Alpen, Tekla, Digital Project, dan yang lainnya. Nah, nggak mungkin kan kita pelajari semuanya ya, nggak mungkin. Yang penting itu adalah kita tahu BIM-nya dulu, tahu BIM itu apa gitu. Dan yang penting adalah proses menggambar BIM-nya, bukan mastering semua aplikasinya. Artinya adalah nggak harus kita semua bisa aplikasi ini gitu. Yang penting kita tahu proses BIM-nya. Nah, yang di sini yang saya tanda ini ada Revit, ada Arsiket, ada Tekla. Nah, kalau Tekla biasanya dia untuk orang sipil ya kayak Pak Giri. Nah, dia apa namanya fokus kepada struktur ya. Jadi misalkan lebih detail di kolom ada kayak tulangannya dalamnya itu ada di software Tekla gitu. Nah, sedangkan di Arsiket sama Revit dia cuman kayak gambar kayak luarannya aja gitu, kayak dinding, tembok gitu. Kayak pokoknya arsitekturnya ada di Revit dan Arsiket. Tekla dia lebih masuk lagi ke strukturnya gitu. Jadi misalkan kita udah modeling nih di apa Arsiket jadi satu rumah. Nah, kita bisa nanti buka software Arsiketnya di software Tekla gitu. Nambahin kayak strukturnya lebih detail lagi. Nah, kemudian ada Rhino Beam ini. Nah, Rhino ini biasa seperti yang saya bilang tadi untuk membuat gambar yang seperti ini nih. Nah, itu dibutuhkan software namanya Rhino gitu. Jadi Rhino itu buat modeling 3D yang bentuknya lengkung-lengkung ekstrim gitu. Nah, kalau si Arsiket bentuk yang biasa aja. Nah, kalau untuk lebih gampang bentuk lengkung ada di namanya software Rhino namanya. Rhino tuh kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya badak ya. Nah, logonya dia badak. Oke, kemudian next. Nah, kita akan fokus nanti ke software Arsiket BIM ini gitu. Nanti kita akan pelajari software Arsiket ini ya. Nah, di software Arsiket itu kalian sering lihat ada tulisan Graphisoft di atasnya. Nah, Graphisoft itu adalah uh, salah satu pendiri konsep Open BIM ya, yang mendukung pertukaran data BIM 3D antar disiplin desain yang berbeda. Jadi yang membuat BIM pertama kali adalah si Graphisoft ini, yaitu Arsiket gitu. Nah, kemudian ngikut lagi software yang lainnya gitu kayak si Revit. Nah, tapi si Revit ini bukan keluaran Graphisoft tapi keluaran Autodesk ya, sama kayak si AutoCAD gitu. Jadi dia keluarannya Autodesk kalau si Revit. Nah, kalau si Arsiket ini dia keluaran dari Graphisoft gitu ya. Jadi Graphisoft itu adalah perusahaan yang membuat Arsiket. Nah, kemudian Arsiket telah diakui sebagai produk CAD BIM pertama ya di komputer yang mampu membuat geometri 2 dimensi dan 3 dimensi yang saling berintegrasi gitu. Nah, kemudian ini ada technical spec. Nah, kalau udah ngomongin spek pasti lihat komputer ngelirik ke komputer kalian ya. Komputernya kentang apa bukan? Nah, kalau kentang di sini kalian bisa lihat yang paling kanan nih. Di sini ada minimum hardware requirement-nya. Jadi kalian minimal ya harus menggunakan 64 bit Intel ya atau AMD multicore. Jadi sebenarnya yang masih menggunakan dual core itu masih bisa juga sih menggunakan Arsiket. Tapi ya terkesan sangat maksa banget gitu. Nah, kemudian grafik cardnya menggunakan OpenGL ya, masih terjangkau ya semuanya jadi masih bisa kalau Core Duo. Nah, kemudian yang paling penting itu sebenarnya adalah RAM-nya. Nah, kita masuk ke entry level nih. Dan sebenarnya sih kalian lihatnya di sini entry level. Ya, jadi minimum speknya tuh untuk menginstal si Arsiket BIM ini harus Core i5 sebenarnya, Core i5 AMD Ryzen 5 ya atau AMD Ryzen 5. Kemudian memori RAM-nya harus 8 GB ya. Misalkan kalian di antara kalian misalkan masih ada yang 4 GB atau 6 GB sebenarnya masih bisa gitu. Cuman ya agak lemot aja. Nah, ini RAM-nya 8 GB. Kemudian disknya ya, disknya ini menggunakan SSD ya. Mungkin di sebagian kalian laptopnya masih menggunakan hard disk ya. Hard disk tapi itu nggak masalah ya sebenarnya. Cuman di sini disarankan menggunakan SSD karena SSD itu baca datanya itu sangat cepat banget gitu. Jadi ketika buka si Arsiketnya itu cepat masuk dia. Nah, kemudian graphic card-nya di sini nggak butuh banget sih ya. Jadi si Arsiket nggak butuh banget yang namanya graphic card atau VGA ya. Kalau mungkin kalian tahu ada yang RTX atau GTX itu.
Nah, itu sebenarnya nggak perlu ya kalau di BIM ini. Jadi yang penting adalah RAM-nya nih, memorinya gitu. Kemudian resolusinya juga nggak masalah sih. Yang paling penting ini CPU-nya Core i5, kemudian memorinya 8 GB RAM-nya. Sebenarnya i3 juga bisa ya, cuman ya gitu agak agak loadingnya agak nge-lag lama gitu ya. Tentang-tentang gitulah nggak apa-apa. Yang penting niat dulu belajar gitu ya. Oke, yang selanjutnya, nah di sini ada namanya kalau di BIM itu template ya. Nah, di sini kita menggunakan template skala ya. Nah, skala itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang berfokus memberikan keterampilan digital untuk para calon arsitek dan arsitek profesional, terutama di software BIM ini. Jadi kemarin tuh pas pelatihan saya diajarinnya sama ini, sama si skala ini gitu. Nah, di skala ini kebetulan dia udah menyiapkan template ya. Template itu adalah ini, seperti ketika kalian masuk arsiket, nah itu sudah ada template di dalamnya. Template-nya tuh kayak jenis-jenis pintunya tuh udah yang standar-standar Indonesia. Kemudian apa namanya, lebar dindingnya itu udah yang standar Indonesia gitu 15. Kalau di misalkan kita membuka arsiket tanpa menggunakan template itu bakal beda. Jadi standarnya menggunakan standar luar gitu karena menggunakan standar ini apa namanya si Graphisoft-nya sendiri gitu. Standar luar luar negeri gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengerjakan arsiket nanti menggunakan template skala gitu. Tapi nanti jangan heran gitu kalau misalkan Pak kok arsiket saya kok beda gitu. Dindingnya kok nggak ukuran segini. Nah, karena kalian tidak menggunakan template skala ini gitu. Nanti ketika kalian di apa namanya dunia kerja juga kayak gitu, menggambar menggunakan standar perusahaan ya. Nah, jadi setiap perusahaan punya template-nya sendiri-sendiri gitu untuk BIM ini. Ya, ini sebenarnya dia sebuah akademi ya, skala arsitek ini. Nah, ini kalau misalkan kalian mau les BIM bisa sih ada di Jakarta, tapi mungkin sangat mahal sekali ya untuk les di sini. Ya, nah jadi dia kerjasama sama ini ya perusahaan BUMN ya, terutama ada Angkasa Pura II, ada Wika, ada Jakon ya, Jakon yang membangun JIS ya, Jakarta International Stadium yang dibangun di Jakarta Utara nih Jakon. Kemudian ada Agung Sedayu dan perusahaan arsitek lainnya gitu atau kontraktor lainnya. Nah itu kerjasama mereka belajarnya di skala ini gitu. Nah kemudian salah satu lagi nih yang saya apa namanya kotak merah ini ada Kementerian Pendidikan ya. Nah jadi udah kerjasama sama Kementerian Pendidikan yang mana ini artinya adalah BIM ini wajib dipelajari di SMK gitu. Nantinya ke depannya gitu. Kita SMK 1 dan SMK 35 udah start duluan, udah ancang-ancang dari sekarang gitu. Karena nanti ke depannya BIM ini akan diwajibkan. Nanti lulusan SMK bakal mendaftar ke menjadi BIM modeler lagi. Jadi bukan drafter tapi BIM modeler namanya gitu. Nah ini udah kerjasama sama Menteri Pendidikan gitu. Kementerian Pendidikan ya. Jadi nanti ke depannya bakal banyak guru-guru yang dikirim untuk pelatihan BIM ini. Oke, next. Nah, di sini ada level of detail ya atau LOD disebutnya. Nah, ini ada LOD 200, ada LOD 300, 350 dan LOD 400 gitu. Oke, sekarang mungkin baca dulu ya gantian ya. Saya capek nih. Nah, gantian dulu baca. Tadi siapa yang mau baca? Siapa ya? Rafael mana Rafael? Rafael suaranya. Rafael. Saya Pak. Saya Pak. Ya, baca PPT saya ya. Ya Pak. Oke. Nah, ini baca yang bawah. BIM di SMK akan menggunakan LOD 300 atau hanya sebatas gambar perencanaan dan sisanya dapat dikembangkan kembali oleh siswa atau gurunya. Maka dari itu, setiap guru dan siswanya wajib menguasai BIM. Di lapangan, LOD 300 biasanya digunakan oleh pihak konsultan berencana. Oke, terima kasih Rafael. Nah, Ya. jadi di SMK itu kita hanya sebatas mempelajari sampai level of detail 300 saja, yang mana di dalamnya itu
hanya gambar skin-nya aja, ibaratnya kalau manusia tuh skin-nya aja ya, kulitnya aja gitu. Tampilan luarnya dan dalamnya saja. Nah, tapi ketika sudah LOD 350, dia udah ada ibaratnya tulangnya gitu dalamnya. Ada konstruksinya, walaupun hanya sedikit presentasinya gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke LOD 400. Di sini udah sangat detail sekali. Ibaratnya kalau manusia udah ada sistem apa urat-uratnya gitu di dalamnya. Nah, ini udah sangat detail sekali, sudah ada tulangannya segala macam. Nah, ini ranahnya berbeda ya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa kita hanya mempelajari sampai LOD 300 saja untuk jenjang SMK. Nah, ketika nanti kalian lulus, mungkin kalian bisa mengembangkan lagi LOD 350 sampai ke atas itu ketika nanti kalian sudah kuliah atau kerja di apa namanya kontraktor gitu ya. Nah, jadi yang di LOD 300 ini adanya di konsultan ya. Mungkin nanti kalian kalau ada yang PKL di konsultan, perencana arsitektur gitu. Nah, kalian mungkin sampai LOD 300 gitu. Nah, kalau kalian kerja PKL-nya nanti di kontraktor, mungkin kalian mengalami BIM yang LOD 350 dan 400 ini gitu. Untuk gambar yang lebih detail lagi. Nah, ini biasanya di ini sih di kantor kontraktornya gitu. Biasanya kalau di lapangan dia cuman ya kayak ya ini aja apa implementasi BIM ini di lapangannya gitu. Realnya kayak gimana. Tapi gambarnya biasanya yang nanti PKL misalkan ada yang di benar-benar di kantor kontraktornya. Nah, kalian bakal mengalami yang LOD 350 ini sama 400 gitu. Jadi kalau untuk yang di konsultan mungkin sama ya kayak jenjang SMK, dia cuman menggambar itunya aja, kulitnya aja ya, skin atau tampilannya gitu. Nah, ke BIM yang LOD 350 dan 400 biasanya ada pada tahap construction ya. Dan bayarannya pun beda, sangat beda sekali gitu. Karena ini sangat detail, mungkin bayarannya lebih mahal gitu daripada yang LOD 300 gitu. Nah, kemudian di masa yang akan datang, drafter 2 dimensi akan digantikan oleh BIM modeler gitu. Jadi nanti nggak akan ada lagi yang namanya drafter 2 dimensi, drafter AutoCAD gitu. Yang ada nanti bakal BIM modeler namanya, BIM modeler. Nah, BIM modelernya ini terpisah lagi, ada BIM modeler LOD 300, ada LOD 350. Nah, biasanya BIM modeler yang 300-nya adanya di konsultan gitu. Kalau untuk yang 350 ke 400 biasanya adanya di kontraktor. Nah, kalian nanti targetnya bakal harus ketika lulus harus bisa BIM ini gitu yang LOD 300. Karena nanti di kelas 12 juga pas kelulusan nanti ada namanya uji kompetensi. Nah, yang bakal dikompetensikan, diujikan adalah ini. Gitu BIM ArchiCAD yang LOD 300. Tuh. Nah, kemudian pentingnya BIM dipelajari di jenjang SMK ya. Nah, contohnya ini kayak ini ibaratnya kalian di SMK ya. Kemudian ini ada orang dari kantor ya, dari apa namanya industri gitu. Nah, kalian selama ini yang kalian masak adalah contohnya apa? Pecel ya, kalian masak pecel nih. Pecel ibaratnya AutoCAD sama SketchUp. Nah, sedangkan yang dibutuhkan industri bukan pecel gitu, tapi eh apa namanya gado-gado misalkan gitu. Nah, jadi selama yang kita masak di pelajari di SMK ini stagnan gitu, hanya mempelajari AutoCAD dan SketchUp saja gitu, bukan hanya memasak pecelnya aja. Nah, ketika kalian lulus nanti percuma ilmu pecel tadi kita pelajari gitu. Ternyata yang dibutuhkan adalah gado-gado gitu yang di industri. Nah, bayangannya sih kayak gini sih gitu. Jadi jangan sampai tuh guru itu tidak mengerti BIM itu gitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan industri adalah si BIM ini gitu. Jadi nggak hanya AutoCAD dan SketchUp aja, tapi ada juga yang dibutuhkan ArchiCAD dan Revit gitu ternyata. Nah, di industri yang nanti bakal kalian lulus, kalian nanti akan apa namanya merasakan industri 4.0 ya, yang mana semuanya serba digitalisasi ya, tidak ada kertas lagi yang di print gitu, semuanya serba online. Kemudian ini udah ada VR ya untuk presentasi bangunan kayak gini. Kemudian udah ada yang namanya BIMX ya. Jadi semuanya udah by teknologi ya, tidak lagi menggunakan kertas. Kayak gini sih itunya eh, apa namanya filosofinya kayak gini. Nah, ini PPT yang saya ambil dari Bapak Dirjen Vokasi Bapak Wikan Sakarinto ya. Dia adalah
Dirjen Vokasi atau SMK ya. Nah, waktu itu saya dapatkan juga PPT yang ini nih dari pelatihan kemarin di Cimahi. Nah, kemudian nextnya ini ada industri 4.0 di bidang konstruksi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi kita tidak lagi ngeprint ngeprint kertas ya, kertas gambar tidak lagi. Nah, mungkin kalian pernah gambar ya di Gamtek mungkin ya, gambar secara manual ya. Mungkin ya kayak gitu ya. Kalau misalkan anak arsitektur juga semester 1 yang kuliahan juga disuruh gambarnya manual dulu. Baru nanti masuk ke pertengahan sampai akhir dia baru gambarnya otomasi di laptop gitu ya gambarnya. Nah, makin ke sini bukan hanya laptop lagi ya, dan di print 2 dimensi tapi juga udah masuk ke ini VR ya, virtual reality. Kemudian ada augmented reality atau AR ya. Kemudian ada mixed reality. Nah, di VR ini udah kayak gini. Jadi ada namanya kacamata HoloLens ya. Nah, itu dibuat oleh Microsoft ya, kacamata HoloLens ini. Nah, ketika nanti kalian modeling misalkan di Archicad gitu, udah jadi nih bangunannya. Nah, nanti kalian bisa view bangunan yang kalian buat di sini dengan kacamata HoloLens ini jadi tinggal lihat aja ke meja gitu. Nah, di situ udah ada bangunan yang kalian buat di Archicad gitu. Nah, itu adalah teknologi virtual reality ya, menggunakan kacamata HoloLens. Kemudian ada augmented reality. Nah, contohnya kalau misalkan kalian punya tablet ya, kayak gini nih. Nah, kalian misalkan buka kameranya. Nah, itu kalian udah bisa lihat apa namanya gambar kalian di situ gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian gambar satu ruang interior ini nih. Nah, misalkan kalian arahin tabnya di sini. Nah, di sini misalkan kalian gambar detailnya tangga bagian sini. Nah, itu benar-benar kelihatan di sini di tabnya gitu. Nah, itu adalah teknologi augmented reality itu. Nah, kemudian ada mixed reality. Nah, ini yang sangat canggih lagi perpaduan antara VR dan AR gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada BIMX. BIMX merupakan software presentasi untuk Archicad ya. Berupa presentasi dokumentasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang sangat interaktif tanpa mengeprint kertas. Nah, nanti kita outputnya bakal menggunakan BIMX ini ya. Jadi ada dua ya. Biasanya kan kalian menggunakan AutoCAD, ngeplot menggunakan menjadikan dia menjadi PDF ya. Nah, kalau ini dia apa namanya? Ada software namanya BIMX. Nah, dia bisa nge-view 2 dimensi dan 3 dimensi gitu. Jadi PDF-nya masuk sini semua nih. Ini yang kayak gini nih. Ini kan banyak gambar-gambar. Ini gambar-gambar PDF campur sama gambar 3D-nya. Nah, nanti sangat interaktif pokoknya di situ. Presentasinya pakai ini nanti gitu. Jadi tidak lagi di print menggunakan printer. Oke, kemudian saya akan tadi ada yang masuk ya sebentar. Catherine. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini software tadi software BIM salah satunya adalah Archicad dan Revit ya. Nah, si Archicad ini filenya namanya PLN ya. Ingatin ya namanya PLN. Kalau Revit namanya RVT. Nah, kalau AutoCAD namanya apa? Ada yang tahu nggak? Itu DWG. DWG ya, betul. DWG. Betul. DWG ya. Nah, kalau misalkan AutoCAD dia namanya DWG. Nah, kalau di Archicad ini dia namanya beda, bukan DWG tapi PLN gitu ya. Bukan listrik ya. Tapi PLN Archicad. Nah, tapi file PLN ini juga dia bisa ngebaca file DWG. Jadi misalkan kalian di Archicad nih. Kalian bisa buka file DWG yang kalian kerjakan di AutoCAD gitu. Nah, kemudian juga orang yang menggunakan Revit bisa ngebuka file yang PLN ini juga, file si Archicad-nya gitu. Jadi nanti kalau misalkan saya ngomong PLN, kalian langsung nyambung ya bahwa PLN itu ini ya file si Archicad gitu. Kemudian kalau RVT filenya si Revit, kalau DWG si AutoCAD gitu. Nah, kalau SketchUp ada yang tahu nggak apa namanya SketchUp? SKP. Betul, SKP ya. Kalau SketchUp itu SKP. Dia juga sama bisa dibuka di Archicad gitu. Jadi enaknya BIM gitu, jadi bisa dibuka di mana aja. Contohnya kayak apa ya, kasusnya SketchUp sama 3D Max. Nah, ini saling musuhan gitu. SketchUp dia keluarannya
Trimble ya kalau nggak salah namanya perusahaannya. Nah tapi si AutoCAD keluarannya si Autodesk gitu. Jadi kedua software ini saling ibaratnya nggak beda perusahaan gitu ya. Jadi ketika gambarnya 3D Max-nya dibuka ke SketchUp itu geometrinya di dalamnya hancur gitu. Jadi pas di convert hancur semua geometrinya. Nah gitu. Nah itu kekurangan dari software yang non BIM kayak gitu. Kalau misalkan software BIM enggak, dia enggak ada yang hilang. Misalkan kalian buka file PLN di Revit gitu. Nah itu nggak bakal ada yang hancur. Geometrinya tetap sama gitu. Nah itu yang dimaksud dengan kolaborasi tadi. Gitu. Misalkan si konsultan, si arsitek pakainya si arsiket ya. Kemudian si orang sipilnya menggunakan kontraktornya menggunakan Revit gitu. Nah, misalkan orang kontraktor mau ngecek gambarnya si arsitek, tapi dia nggak punya aplikasi ini software arsiket. Nah, dia bisa menggunakan software Revit. Nah, dia bukalah file yang PLN. Nah, itu utuh gambarnya, bisa kebuka. Nah, beda ceritanya kalau SketchUp dengan 3D Max. Nah, itu bakal hancur-hancuran gambar di dalamnya. Kayak gitu sih kekurangannya. Nah, contohnya gini nih, arsitek, ada pihak arsitek, ada pihak MEP, ada pihak orang sipil ya, sipil struktur. Nah, dia berkolaborasi di tengah-tengahnya gitu. Jadi ada namanya file IFC di sini. Jadi file penterjemah istilahnya gitu. Misalkan si arsitek pakainya Arsiket ya. Kemudian MEP-nya, mechanical engineering-nya menggunakan Revit. Kemudian si strukturnya nih sipilnya menggunakan Tekla gitu. Nah, ini dia punya masing-masing software andalan gitu. Nah, tapi mereka bisa saling koordinasi di sini, bisa saling berkolaborasi tanpa menggunakan software yang sama gitu. Jadi jadi si Tekla bisa ngebuka file si Arsiket, si file Arsiket bisa ngebuka file Revit. Jadi gitu. Apa namanya kelebihannya kalau BIM itu. Jadi semuanya ini adalah proses BIM ya. Jadi kalau sekali lagi kalau misalkan ada yang nanya BIM itu apa sih? BIM itu sebuah proses ya, bukan software ya. Proses kolaborasi antar stakeholder. Stakeholder tuh ya ini kayak arsitek, MEP, struktur gitu. Dan di dalam BIM ini prosesnya ada software yang namanya Arsiket, ada Revit dan ada Tekla. Jadi kayak gitu BIM. Nah, kemudian ini ada workflow-nya ya, alurnya. Nah, misalkan si arsiket nih, dia ngirim gambarnya di Google Drive, terus orang struktur Tekla nih kirim lagi ke Google Drive. Orang struktur juga nih MEP kirim filenya, kemudian diterjemahkan nih oleh file IFC namanya. Kemudian dimasukin lagi semua file ini tiga-tiganya ke namanya software Solibri di sini namanya. Nah, file Solibri lagi nih software beda lagi nih dia nih. Software untuk class checking seperti kayak tadi. Kan ada otomasi tuh yang apa namanya bisa kedeteksi kalau ada kesalahan. Nah, ini namanya softwarenya Solibri gitu sama N ini nih. Ini N juga saya nggak tahu apa ya. Saking banyaknya softwarenya gitu. Nah, kemudian dikoreksi lah di sini di file ini nanti kesalahan-kesalahan antara tiga stakeholder ini gitu. Nah, kemudian nanti direvisi di sini. Nah, direvisi, ntar balik lagi ke sini. Dibenerin lagi, kirim lagi, kemudian di checking lagi kalau sudah benar baru automatic email notification gitu. Langsung dikirim, diperbaiki langsung eksekusi di lapangan. Kayak gitu prosesnya, workflow-nya. Nah, kemudian ini ada BIM proses life cycle ya. Jadi BIM itu gak cuma kita ngedesain bangunan, udah gitu habis itu kirim gambarnya dibangun udah jadi udah. Enggak. Jadi BIM itu dari mulai kita mendesain bangunan ya, kemudian sampai kita menghancurinya sampai demolition di sini. Nah, kita start dari sini nih. Dari apa namanya? Conceptual design ya. Kita menggambar dari sini pertamanya. Kita programming, kemudian kita buat konsepnya gedungnya ini kayak gimana gitu. Nah, kemudian kita gambar, kemudian ini kita masukkan detail desainnya, kemudian kita analisis apakah bangunan ini sangat green atau tidak gitu. Kemudian baru deh ketika sudah gambarnya selesai semua, udah dianalisis semua, nah ini terjadilah dokumentasi ya.
Documentation tuh artinya gambarnya semuanya sudah siap semua gitu ya, udah ready untuk dibangun. Nah, baru di sini ada yang namanya proses fabrication. Kemudian yang selanjutnya baru eksekusi di lapangannya, di construction 4D dan 5D-nya gitu. Kemudian sampai construction logistiknya semuanya schedule segala macam dimasukin. Nah, sampai bangunannya jadi operation dan maintenance gitu. Jadi di sini juga ada softwarenya sendiri nih untuk maintenance. Ada software BIM-nya juga di dalamnya gitu. Tapi bukan ArchiCAD, mungkin software lainnya gitu ya. Nah, baru sampai sampai terakhir dia di demolition. Demolition itu artinya dihancurkan gitu ya. Jadi itu ada juga termasuk dalam proses BIM gitu. Atau jika tidak dihancurkan mungkin ada renovation di belakangnya gitu. Nah, itu masuk di kita juga masih perlu yang namanya file BIM ini gitu. Karena supaya tahu eh, setiap sudut dari bangunannya di situ ada informasinya gitu. Misalkan kita mau nambah lagi apa namanya nambah satu tingkat lagi, nah itu ada kita butuh informasi di lantai yang sebelumnya gitu kalau mau nambah lantai. Nah itu semua udah masuk documentation di sini. Nah semuanya itu merupakan salah satu proses BIM ya, proses life cycle-nya seperti ini. Jadi BIM itu nggak cuman kita menggambar udah selesai. Nah tapi yang penting dalam BIM itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Seperti itu. Nah kalau kalian dulu pernah dengar ya ada game namanya SimCity, ada yang tahu gak SimCity? SimCity. Saya mainin, Pak. Ada yang mainin ya? Kagak Pak. Mainin. Saya COC Pak. Ya, mungkin ini yang saya screenshot ini SimCity yang pertama ya. Nah ini pertama kali dirilis 1989. Nah ini nanti pada akhirnya eh, ketika suatu negara sudah benar-benar menerapkan BIM ini, nah nanti kita udah seperti game SimCity ini gitu. Jadi ketika kita ingin membangun suatu bangunan, tinggal udah ready aja, udah ada data-data dan informasinya di dalamnya karena udah menggunakan BIM ini gitu. Nah kita bisa langsung placing bangunan di situ, bangun langsung ada izinnya, oke langsung bangun gitu. Nah udah ready semua kayak di Cina kan yang bangunan apa namanya selesai dalam 1 bulan itu. Nah itu menggunakan BIM dia makanya bisa cepet kayak gitu. Nah nanti pada akhirnya eh, suatu negara jika sudah menerapkan BIM sama kayak kita main game SimCity gitu pemerintahnya gitu. Jadi tinggal izin aja gitu, nggak usah ribet-ribet gambar lagi karena sudah ada as built drawingnya gitu, udah ready semua. Nanti ke belakangnya di masa depan akan seperti itu gitu, seperti game SimCity. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai penjelasan introduction ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin masih ada yang bingung gitu, apa itu BIM. Tadi kan udah saya jelaskan ya secara rinci. Nanti apa namanya presentasi ini pelajar PJJR ini juga nanti saya akan upload di YouTube saya. Mungkin bagi kalian yang telat masuk gitu ya, atau yang ikut tapi tengah jalan kuotanya habis gitu ya. Nanti mungkin bisa rewatch lagi di YouTube saya. Kalau sini ada pertanyaan terkait BIM? Sepertinya tidak Pak. Tidak. Oke. Kalau gitu saya lanjut aja ya yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini ada tugas ya. Tugasnya tapi kalian download BIM ArchiCAD ya. Nah, di sini saya udah menaruh link ya. Link download si file ArchiCAD-nya. Nah, nanti kalian bisa akses link ini. Nah, kemudian nanti di dalamnya ada ini ya, 2 file ini ya. 3 file ini template ArchiCAD dan ArchiCAD-nya. Sebenarnya yang paling penting ini template dan ArchiCAD-nya. Nah, di si ArchiCAD-nya ini nanti kalian ketika masuk ini ke link ini, nah ketika kalian klik ArchiCAD 22 nanti ada 2 file di sini. Ada ArchiCAD-nya yang instalasinya nih. Kemudian ada yang crack-annya di sini. Nah, kita pakai crack aja ya. Karena kalau misalkan yang aslinya mungkin kalian harus bayar ya. Kalau misal sebenarnya bisa sih pakai versi
education ya, atau versi edukasi, tapi hanya dibatasi hanya 30 hari. Nah, makanya saya saranin sih mending pakai Kraken aja ya untuk belajar gitu. Kalau nanti kalian udah lulus gitu, misalkan udah di perusahaan, mungkin udah pakai yang asli aja gitu ya. Karena juga gengsi juga ya kalau misalkan udah kerja gitu tapi masih menggunakan yang Kraken. Kemudian di sini juga ada template ya. Nah, template-nya ini di dalamnya ada 3 file. Ada Pavilion Furniture, ada Scala Library, ada Scala Template. Nah, yang sebenarnya wajib kalian download adalah ini nih, Scala Template. Nah, mungkin yang Scala Library-nya sama Pavilion Structure juga sebenarnya penting. Karena untuk menghindari apa namanya material yang tidak terbaca gitu. Kadang misal ada anak yang download Scala template-nya aja nih, tapi kasusnya ada beberapa gambar 3D yang tidak ada surface-nya atau tidak ada materialnya. Jadi bolong materialnya. Nah, makanya harus download ini juga nih, Scala Library sama Pavilion Furniture. Kalau bisa 3 ini di-download gitu. Tapi yang paling penting ini nih, Scala template-nya. Jadi hanya 13 MB nih yang Scala template. Kalau yang ini 600 MB kalau yang Scala. Nah, si ArchiCAD-nya sendiri dia total size-nya 2 GB nih yang ini nih ArchiCAD. Nah, ini nanti kalian download 2 GB yang ini yang paling atas. Nah, kemudian yang bawahnya nih ada Kraken-nya namanya ArchiCAD Omega X. Nah, ketika kalian udah install yang atas nih yang 2 GB, nah selesai finish, nah kalian langsung running ini, langsung install yang ArchiCAD dua-duanya. Nah, nanti tutorialnya ada sih di YouTube saya ya, nanti saya kasih aja linknya cara installnya. Tapi yang penting yang pertama adalah download. Nah, kalau misalkan nanti ditanya guru ya, misalkan kalian mau minta tolong install, kalian bilangnya jangan, Pak tolong downloadin ArchiCAD dong. Nah, itu salah ya, kata-kata yang salah. Sebenarnya adalah, Pak tolong installin ArchiCAD dong. Nah, itu yang benar. Jangan sampai kalian ngomong ke guru, Pak downloadin ArchiCAD. Nah, kalau download itu kan sesuatu file yang belum diunggah ya, atau masih ada di internet gitu. Nah, itu namanya download, beda dengan install. Kalau install tuh kalian udah mendownload file ini, kemudian kalian install, kalian running di laptop kalian gitu. Jadi beda ya, download sama install itu beda. Kalau download itu masih ada di internet, kalian harus download dulu softwarenya. Nanti kalau udah di laptop kalian baru kalian install gitu bahasanya ya. Jadi jangan sampai nanti ke saya ada yang ngomong, Pak tolong downloadin ArchiCAD. Nah, itu salah ya. Tapi Pak tolong installin ArchiCAD. Nah, saya udah download gitu. Jadi tahapannya download dulu file ini gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada tutorial ArchiCAD. Nah, di sini tutorialnya ada video-video sih sebenarnya. Video tutorial ini. Nah, kalian nggak wajib sebenarnya download ini semua karena banyak banget ya. Ada 54 video di sini. Nah, kalian nanti bisa lihat satu-satu. Nah, kalian juga nanti bakal saya ajarin dari nol ya, dan sama saya dan Pak Giri mungkin ya. Nanti pelajaran APL dan KUG saling kerjasama ya untuk kalian supaya apa namanya bisa BIM ini gitu. Nah, ini nggak wajib di lihat, tapi kalian bisa lihat tutorial di sini ya. Ini tutorial tentang ArchiCAD. Nah, kalau misalkan kalian ada pelajaran saya yang miss gitu ya, yang apa namanya nggak ikut, nah kalian bisa lihat di sini tutorialnya. Nah, ini nggak wajib di download. Yang wajib di download adalah ArchiCAD-nya nih, yang 2 file ini, kemudian sama template-nya yang 3 ini. Oke, yang selanjutnya itu, nah ini nginstalnya. Nah, cara nginstalnya ini ada di YouTube saya ya. YouTube saya nama saya sendiri, Agus Sri Muldianto. Nah, ini cari aja yang video tutorial menginstal BIM ArchiCAD untuk SMK. Nah, kalian bisa lihat di link ini nih. Udah ada di PPT-nya, nanti kalian masuk aja tutorialnya. Tapi sebelumnya kalian harus download ini dulu ya. Tahapannya harus download ini, apa namanya file yang ini nih, ArchiCAD sama template, baru kalian install buka di video saya gitu. Sebenarnya di video ini juga ada sih cara downloadnya gitu. Nanti kalian langsung aja ke YouTube saya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi terkait BIM? Saya udah share itunya belum, PPT-nya di grup? Belum ya? Belum, Pak. Saya share dulu ya. Belum, Pak. Di Classroom udah deh kalau nggak salah.
baru di Classroom Pak. Di Classroom udah. Oke, tuh udah saya share tuh di grup. Oke, kalau mau lihat YouTube saya di sini ya. Bentar, saya share lagi di YouTube. Agus Tri Maulidianto. Nah, ini ya. Baru 47 subscriber. Nanti tolong di-subscribe. Like ya, jangan lupa. Nah, ini banyak nih. Nah, yang video yang itu tutorial menginstal BIM nih yang paling bawah nih. Di sini nih. Tutorial menginstal BIM Archicad. Nah, ini nanti kalian lihat di sini tutorialnya. Ini sangat jelas sekali. Kemudian juga kalau misalkan kalian mau belajar duluan tentang Archicad nih banyak sih. Saya udah buat pertemuan ke-1 di sini sampai pertemuan ke-7 di sini. Nah, ini untuk kelas 12 ya. Jadi kelas 12 saya ngajarinnya ngebut banget ya, soalnya mereka udah hanya sampai Februari ya. Selebihnya nanti ujian doang gitu. Nah, saya juga ngajar kelas 12 karena mereka bakal uji kompetensi, makanya ya nggak usah materi, jadi langsung saya skip ke prakteknya gitu. Tapi untuk kalian kelas 11 saya ajarin materinya dulu ya. Jadi saya kenalin apa dulu itu BIM gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi. Kok nama channelnya bukan Mogakun Pak? Apa? Mogakun. Yoi, Mogakun apaan Mogakun? channel favorit DPIB Pak. Oh gitu, ada ya? Itu siapa yang buat? Ada. Itu ada Pak, pokoknya Mogakun dah. Favorit banget. Oh, nanti saya subscribe deh channelnya Mogakun. Siap. Oke. Nanti kalian pokoknya bisalah ke channel saya ya. Nanti ada video terupdate di situ tentang PJJ. Setiap ini saya selalu upload kok. Ada lagi pertanyaan? Tapi kalau misalnya saya download apaan tadi namanya Archicad. tuh? Archicad. Nah, terus laptop saya nggak kuat nih, mau meledak tuh gimana Pak? Laptop kamu pakai Ya, apa? tapi- Speknya? Aduh. Kayak di bawah yang tadi Pak, yang tadi standar. i3 ya. Kalau i3 sebenarnya masih bisa sih i3. Core 2 juga sebenarnya masih bisa. Yang jadi masalah adalah itunya, bitnya. Misalkan laptop kalian pakai yang 32 bit ya. Nah, sedangkan file yang saya upload itu semuanya adanya yang cuman 64 bit. Nah, yang jadi masalah misalkan laptop kalian 32 bit. Nah, itu mungkin agak susah. Jadi saya harus cari softwarenya juga yang 32 bit. Iya itu dia Pak, saya bingung. Kalau nanti saya cek dulu deh itunya speknya. Ya semoga aja Core i3 ya. Kalau Core i3 sih masih bisa sih kayaknya. Walaupun yang nge-lag nggak masalah gitu. Iya core sih i3 Pak saya. Bisa sih kalau Core i3. Terus juga cek Oke. RAM-nya minimal sebenarnya sih recommended-nya 8 ya. Cuman saya udah pernah ngajar juga di SMK 35. Nah, ada anak yang menggunakan RAM-nya cuma 4 GB. Nah, bisa juga sebenarnya, cuman ya agak nge-lag gitu. Nggak masalah sih. Nanti Ya udah Pak. nanti mungkin saya cek dulu speknya. Tanyain ke saya, Pak, ini bisa gak speknya kayak gini laptop saya. Iya, siap Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ada Gendari, Muhammad Fadli, Irfan Fauzan, Felian, Mulyana, Rafael, Rifa, Wargo. Ini 33 ya. Tapi Pak, kira-kira kalau misalnya udah capek-capek belajar Archicad, nggak tahu pas PKL perusahaan nyuruhnya AutoCAD, kan sia-sia Pak. Sedih saya. Sebenarnya kalau belajar Archicad ini nggak sia-sia sih sebenarnya. Jadi nanti bakal benar-benar dipakai ini di masa yang akan datang. Cuman ya mungkin kalian belajar juga AutoCAD-nya gitu. Jadi jangan lupa mungkin sambil buka Archicad sambil buka CAD-nya gitu. Kalian masih ingat kan AutoCAD kemarin yang diajarin Pak Naufal? Lumayan. Lumayan kan?
jangan sampai Baik. dilupain juga gitu ya. Jadi misalkan saya bilang tadi yang bakal digunakan di industri adalah ArchiCAD. Nah, jangan kalian berpikiran AutoCAD udah benar-benar hilang gitu, enggak. Tapi beberapa perusahaan masih ada yang menggunakan AutoCAD gitu. Sekarang ini masih masa-masa peralihan lah istilahnya lah. Jadi di beberapa perusahaan itu udah ada yang menerapkan BIM, CAD atau Revit ini. Tapi nggak semuanya loh ya yang menggunakan BIM, tapi sekarang masih masa-masa peralihan. Jadi orang mungkin masih menggunakan CAD sekarang di beberapa konsultan gitu, apalagi konsultannya yang kecil gitu ya, bukan di BUMN ya. Kalau misalkan di BUMN dia udah pasti menggunakan BIM kayak di Wika tadi, terus di Agung Sedayu gitu yang perusahaan besar. Nah, mungkin dia udah menggunakan BIM. Kalau misalkan yang kayak apa namanya perusahaan kecil gitu ya mungkin ya masih menggunakan metode konvensional AutoCAD gitu. Dan kalau misalkan di konsultan ada yang menggunakan SketchUp gitu. Mungkin nanti saya bakal koordinasi ya sama Pak Giri ya. Jadi yang nggak selalu belajar AutoCAD juga, tapi nggak selalu belajar ArchiCAD, tapi kita juga selingi dengan belajar AutoCAD dan SketchUp tadi gitu. Nah, SketchUp biasanya masih juga banyak yang menggunakan tuh di apa nih konsultan-konsultan gitu. Kayak gitu sih Anwar. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, Pak, saya sama. mau nanya Pak. Ya, Pak, kan kalau biasanya kalau kita gambar di CAD itu kan ada kayak gambar tampak, potongan, kayak ya, gitu-gitu. ya, Itu kalau di ArchiCAD kita nggak gambar kayak gitu juga apa enggak? ya betul. Pertanyaan yang bagus Mulyadi. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan ArchiCAD-nya langsung ya. Like. Ya Tuhan. Wah, Oke, saya buka ArchiCAD-nya nih. Nah, dia logonya kayak gini ya, kayak A gitu. Nah, ini di sini saya juga ada Valorant ya, sama Apex Legends. Kalau mau mabar silakan. Ini saya, Dota lah. saya nggak main Dota. Oke, saya buka ArchiCAD-nya. Loading. Nah, di sini yang pertama ada create new project. Nah, karena saya udah pernah new project, kita pakai open aja. Kita pakai open latihan UKOM ya. Saya ini kemarin yang ngajarin anak di SMK 35. Oke, saya buka. Nah, jadi di ArchiCAD itu ada 2 dimensi sama 3 dimensinya. Gitu. Jadi lengkap gambarnya. Jadi istilahnya kayak AutoCAD yang di dalamnya ada SketchUp-nya, ada 3D-nya. Oke. Saya ke project map. Nah, ini saya ke lantai dasar. Saya singkirin dulu bentar. Nah, ini kayak AutoCAD kan dia. Kayak gini. Nah, terus di sini kalau saya klik F3 bisa ke 3D-nya kayak gini. Jadi gambar 2 dimensinya sinkron sama gambar 3 dimensinya. Ini kan 3 dimensi nih. Nah, ketika saya klik di sini nih lantai dasar, nah nanti saya ke gambar 2 dimensinya gitu. Kayak AutoCAD. Istilahnya ini kan AutoCAD-nya nih. Nah, ini gambar SketchUp-nya 3 dimensinya gitu. Jadi kita nggak harus menggunakan capek-capek menggunakan 2 software. Jadi ini langsung terintegrasi 2 dimensi dan 3 dimensinya. Nah, ini ada misalkan saya klik sini lantai dasar ya. Ini denah lantai dasar, kemudian ke denah lantai 2-nya. Lantai 2-nya. Kemudian ke lantai atapnya. Lantai atap ini ya, ada struktur atap. Kemudian ke basement-nya, di basement ada rencana pondasi. Nih, yang Ada kolam renangnya nggak Pak? kolam renang nggak ada gitu. Nanti kalian buat yang ada kolam renangnya. Iya benar. Ini di 3D-nya kayak gini bentuknya. Jadi sinkron, misalkan nih saya rubah pohon ini nih adanya di kanan sini kan. Saya rubah jadi di kiri atau di tengah-tengah sini nih. Nah, nanti lihat ke 2 dimensinya, ke lantai dasarnya. Nah, dia berubah pohon ini adanya di sini. Tapi dia bentuknya diproyeksikan ke 2 dimensi. Nah, jadi kalau di 2 dimensinya cuman kayak ranting-rantingnya aja kayak gini, kayak di AutoCAD. Ketika lihat di 3D dia full beneran ada daunnya gitu. Jadi saling sinkron gambar 2 dimensi dan 3 dimensinya.
kayak gitu. Wah, iya Pak. Keren banget Pak. Coba dong Pak bikin clash Clash detection. warning. Iya. Nah, kalau clash detection itu sebenarnya harus komplit dulu gambarnya, ada MEP-nya. Oh. Nah, ini kebetulan saya gambarnya hanya dalam gambar perencanaannya aja nih. Jadi gambar 3D-nya sama interiornya aja di dalamnya tuh. Cuman saya Taruh belum aja ada pohon di MEP-nya, genteng. belum ada plumbingnya segala macam. Nah, jadi belum bisa pakai yang clash checking gitu. Oh. Taruh aja pohon di genteng Pak, coba. Nge-clash gak? Nggak bisa kayak gitu juga sebenarnya. Oh, Harus nggak bisa. benar-benar Gitu juga. MEP gitu, harus kayak pipa gitu. Harus komplit gitu Pak. Iya, betul. Dan juga sebenarnya ada softwarenya tadi, Solibri namanya. Sebenarnya kalau mau benar-benar dia apa namanya class checking. Nah, Betul. kalau di si sebenarnya si arsiteknya sebenarnya nggak komplit banget sih. Ada yang namanya class checking itu. Si Revit juga sebenarnya dia nggak ada class checkingnya. Nah, cuman kalau mau benar-benar lengkap itu ada software namanya Solibri gitu. Jadi ada software BIM yang lainnya gitu yang terintegrasi dengan si Arsiket ini gitu. Jadi udah paham belum? Jadi ini ya. Jadi apa? Saling terintegrasi ya. 3 dimensi ke 2 dimensinya gitu. Gini. Katanya arsiket juga ada yang 7 dimensi Pak. 7 dimension. Nah, kalau Yoi. 7 dimension itu contohnya apa ya? Kalau masuk ke 7 dimension tuh kayak ke ini sih maintenance. Mungkin yang Hah? 4D atau 5D gitu ya, 4D atau 5D ya. Nah, itu Boleh. ada di sini sih, ada di Boleh. project dokumen. Nah, ini ada di schedule. Nah, kalau 4D itu dia masuk schedule. Jadi di sini ada kayak apa namanya? Tabel jendela. Nah, di sini jadi ada volume. Jadi yang dimasukkan 4D atau 5D itu adalah dia udah masuk ke tahap scheduling atau kita bisa menghitung RAB-nya dari apa namanya informasi volume ini. Kayak di sini nih, saya jadi mendesain menggunakan si jendela ini. Nah, ini ada ukurannya di sini. Sudah ada kayak schedulingnya gitu, daftar jendelanya ukurannya berapa, kemudian program ruang, detail pintu. Nah, ini saya belum masukin nih yang kalau ruang. Nah, ini kalau pintu udah ada nih kayak gini. Nah, ini dia udah masuk tahap 4D sebenarnya kalau kayak gini. Cuman saya belum lengkapi aja gitu, ID-nya apa gitu. Kemudian namanya apa gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk SMK sampai tahap ini aja sih gambar lantai denah, tampak, potongan. Nah, ini potongannya ada nih, section namanya di sini. Nah, kita acuannya di kanan atas ini. Nah, ini namanya navigator di sini. Nah, ini ada tampak, ada section, potongan, elevation itu tampak, section itu potongan. Nah, storage itu denah ya. Denah lantai satu, lantai dua. Nah, ini potongan kayak gini. Jadi enak kalau di arsiket buat potongannya. Jadi contoh kayak gini ya, saya ke lantai dasar. Nah, saya tinggal buat potongan di sini menggunakan section. Saya mau motong nih, motong yang lebah sini nih ke sini. Ya, coba saya potong dari sini ke sini. Nah, arahnya dia mau minta kemana? Ke kiri, mau ke kanan gitu. Saya arahnya ke kiri. Klik. Nah, ini kan jadi kan garis ini. S14. Nah, udah kita klik kanan, kita open with current view setting, langsung masuk ke potongannya. Coding. Berarti nggak satu-satu lagi kayak Pak yang kayak di AutoCAD. Iya, nah jadi langsung jadi potongannya tuh kayak gini. Oh. Jadi enaknya Nah, gitu. tapi Kenapa? Mbak ini kan tadi kan Bapak kan gambar Dena nih Pak. Iya. Nah tadi di Dena kalau nggak salah nggak ada bangku deh Pak. Udah ada aja nih bangku nih. Mana? Hebat apa? Ini bangku. Ini bangku. Oh udah ada tuh Iya. bangku. Nah, coba ya. Coba kamu ingat ini di sini. Di potongan mana Iya. nih? Ini nih. Ternyata kan tadi kita buat potongan di sini. Nah, coba bangkunya nih saya hapus ya. Yang di lantai dasar. Sorry, Ah. di lantai ya. Lantai 2 ya tadi ya. Nah, lantai 2. Nah, coba ya saya hapus di sini kursi sama itunya, bednya ya. Nah, coba kita cek lagi di potongannya. Nah, hilang dia gitu. Oh raib Pak ya. Jadi saling terintegrasi gambarnya antara denah dengan potongan gitu. Semuanya terintegrasi gitu. Jadi enaknya seperti itu kalau pakai BIM.
Jadi kalau AutoCAD kan dia buat lagi kayak lem gini kan, kelamaan gitu. Nah, kalau pakai BIM dia enak. Nah, tapi benar-benar harus kita buat kayak gini nih, struktur atap nih. Ini kan struktur nih, atap. Ada gording, ada kuda-kuda kan. Nah, coba kita lihat ke 3D-nya. Nah, kita harus benar-benar gambar juga strukturnya. Ya, contohnya dinding ini saya turunin dia jadi min 15. Nah, kita harus benar-benar buat strukturnya di 3D-nya juga gitu. Jadi sebenarnya kebalikannya, kalau AutoCAD kita menggambar dari 2 dimensi. Nah, kalau si ArchiCAD ini kita gambar acuannya dari 3 dimensi dulu, gitu. Baru 2 dimensinya, kayak gitu. Jadi nanti di potongannya di sini udah lengkap gambarnya. Berarti itu nanti bisa di itu lagi nggak Pak? Apa? Di render lagi Pak, biar kayak kelihatan aslinya. Bisa, kalau render mah sebenarnya kalau di BIM itu nggak penting banget sih render, yang penting modelingnya bener. Yang dalam kata lain modeling adalah ya ini 3 dimensinya harus benar-benar akurat gitu. Contohnya ini nih. Nah ini kan kolom ya. Nah ini di sini harus benar-benar dia kolom gitu, jangan kebacanya dinding. Nah kemudian ini, nah ini harus benar-benar dinding bacanya, layernya dinding. Nah, kemudian ini jendela. Nah, di sini kebacanya window ya, window itu jendela gitu. Kemudian ini pintu, dia kebacanya pintu. Jadi di sini udah elemen. Jadi saya nggak buat pintu ini dari buat kanopinya lagi, buat ininya apa namanya? Ya, kanopinya terus buat handle-nya gitu, terus buat kacanya satu-satu kayak di AutoCAD dan SketchUp enggak. Jadi di sini si Archicad udah punya standar sendiri di sini. Langsung coba ya. Nah, ini udah macam-macam, ada jendelanya. Jadi udah jadi, tinggal kita placing di dalamnya. Contoh saya mau pasang jendela di sini. Tapi kalau misalnya mau buat jendela versi sendiri gimana ya Pak? Versi standar sendiri, bukan standar ArchiCAD. Bisa. Jadi kita klik ini nih. Apa namanya? Door bisa biasanya door ini bisa kita custom ya. Misalkan ini door 22 nih. Nah, di dalam ini banyak lagi settingannya nih. Di sini ada lebarnya, kemudian ada tingginya, kemudian ada sill story itu maksudnya ketinggiannya dari bawah tanah, dari permukaan tanah gitu. Nah, kemudian di hing story hing door setting ini, nah ini setiap pintu ada settingannya lagi. Jadi di sini misalkan mau panelnya ada berapa, nah ini macam-macam banyak di sini. Misalkan mau panel yang ini banyak heavy grid ya namanya. Kemudian kita bisa edit lagi ini heavy gridnya. Dia uppernya berapa, lowernya berapa gitu. Misalkan panelnya yang vertikalnya ini kan ada 8. Ada 8 ya vertikal, kemudian horizontalnya ada 1 settingannya. Nah, ini bisa dirubah panelnya mau misalkan 1 aja gitu. Bisa dirubah semua di sini. Kemudian ada juga pintu yang modelnya kayak gini, panel tanpa kaca gitu ya. Sebenarnya bisa kita custom semua di sini. Nah, asal kalian tahu lower itu apa, upper itu apa, setnya itu apa artinya gitu. Jadi harus sebenarnya bisa bahasa Inggris kalau BIM ini gitu. Sama sih sebenarnya kayak AutoCAD, cuman dia agak lebih kompleks lagi di dalamnya gitu. Bisa kita ubah, ini juga bisa kita custom lagi di dalamnya. Nih jendelanya bisa mau yang model kayak gimana gitu. Kayak gitu sih. Mantep banget Pak. Gak cuman jendela sih. Pintu juga ada, pintu, jendela, kolom, pintu. Nah ini bentuk misalkan kita mau gambar dinding ya. Jadi kita langsung aja klik wall. Jadi nggak usah kalian capek-capek buat block editor gitu kan. Nah kalian langsung gambar aja dinding, udah jadi dinding di sini. Ini pakai center. Nah, kalian buat kotak udah, buat kotak aja udah. Jadi dinding. Nah kayak gini. Jadi nggak usah capek-capek gitu. Kemudian mau kasih pintunya, oke, berarti kasih klik door. Misalkan kalian pilih doornya itu yang mau yang mana modelnya. Saya mau door yang seperti ini. Oke, klik, ketik oke aja, langsung placing di sini, langsung taruh. Nah arahnya mau kemana? Gitu. Arahnya misalkan tengah-tengah. Ini. Nah, terus dia mau arahnya kemana pintunya? Mau ke dalam kan? Klik. Nah, coba kita lihat ke 3D-nya. F3. Tadi saya gambar di sini. Nah, begini. Jerit.
Nah, ini kita klik dindingnya ya. Dindingnya kita setting dulu dia. Usahakan atas bawah harus min 15. Ini kita buat min 15. Oke. Nah, min 15, sorry. Min 15. Nah, ini settingan dari industri ya. Harus min 15. Nah, ini harus lantai. Topnya harus lantai 1. Home store itu maksudnya home-nya dia. Rumahnya ada di mana? Ada di lantai dasar kan. Atas bawahnya standar industri harus min 15. Oke. Nah, kayak gini. Dia langsung jadi pintu. Nah, ini juga bisa kita setting pintunya lagi. Misalkan mau pakai handle apa gitu. Ini udah ada semua tersedia di sini. Jadi kalian nggak buat garis-garis lagi gitu lama kalau di AutoCAD. Enak langsung di ArchiCAD kayak gini. Kalian ubah jadi kayak gini misalkan. Dia langsung jadi tuh ada itunya handle-nya. Ini juga bisa kita simulasikan. Bisa kita buka tutup. Dari dalam dia sih mau dibuka tutupnya. Nah, klik yang pink ini nih. Klik. Nah, bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Kayak gitu. Sama di 2 dimensinya juga kayak gitu. Jadi bisa dibuka tutup juga ketika klik ini. Klik yang ini merah-merah. Nah, bisa buka tutup. Nah, kayak gitu. Kalau di AutoCAD mungkin agak susah ya gambar kayak gini ya. Gambar satu pintu pun sangat makan banyak waktu ya. Terus buat dinding harus di blok editor dulu ya. CTRL apa lupa saya blok editor. Saya malah udah lupa loh AutoCAD benar ya, dibanding apa ArchiCAD karena saya udah lama banget malah nggak buka AutoCAD. Gitu. Kayak gitu sih tadi Mulyana ya. Iya, Pak. Terus kalau juga mau buat jendela ya, klik aja window, udah klik window, kemudian langsung aja masukin di sini windownya. Nah gitu langsung jadi dia. Gitu, sorry. Window, klik ini. Berarti ini kayak belajar SketchUp, Pai. Ya betul kayak SketchUp, tapi juga ada 2 dimensinya gitu. Nah di sini 2 dimensinya. Nah ada jendela, ada pintu gitu. Nanti dilihat 3D-nya kayak gini. Jadi gampang banget gitu. Cepat nanti kalian selesainya. Kemudian juga tambahin lantai menggunakan ini nih slab. Misalkan dari kedua dimensi dulu. Misalkan saya tambahin slab dari sini ke sini ya. Dari sini ke kanan bawah. Tambahin lantai, klik 2 kali. Nah ini udah ada lantainya. Kita ke 3D lagi. Nah, sudah ada lantainya. Jadi gampang kayak gitu. Jadi buat pola lantai juga nggak ribet, nggak kayak di AutoCAD gitu. Kemudian sama juga atap nih. Yang paling unik sih atap. Nah, atap misalkan roof kan. Nah, kita buat di sini. Dari sini ke sini misalnya. Kita muterin. Pakai kotak. Nah, nanti dia otomatis langsung jadi atap kayak gini. Nah, ini jangan lupa kita naikin. Kita naikin ke lantai 1. Nah, kita edit itunya apa kemiringannya jadi dia 30 derajat. Oke. Nah, nanti otomatis jadi langsung atap seperti ini. Jadi mungkin untuk gambar yang seperti ini di AutoCAD mungkin menghabiskan 30 menit gitu ya. Sedangkan di ArchiCAD hanya cuma 5 menit tadi, nggak sampai 5 menit ya. Udah jadi yang seperti kayak gini gambarnya. Jadi sangat praktis sih. Gitu. Nah ini masih dikit sih perusahaan yang menggunakan ArchiCAD karena masih baru banget. Karena masalahnya apa? Karena mereka nggak mau belajar gitu. Mereka stuck di ilmunya mereka yang udah kuasai gitu AutoCAD dan SketchUp. Mereka nggak mau belajar lagi dan nggak punya ada waktu. Mereka udah dikejar deadline project. Gitu. Jadi kalau udah orang di apa namanya kantor itu udah nggak mikir yang kayak belajar lagi gitu. Jadi mereka nggak mau berkembang gitu. Kayak gitu sih masalahnya. Tapi seiring berjalannya waktu karena udah ada apa namanya peraturan pemerintah peraturan dari Kementerian PUPR nanti menggambar denah
menggambar bangunan lebih dari 2 lantai itu harus menggunakan software BIM gitu ya. Salah satunya si ArchiCAD ini. Kayak gitu sih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pak, kalau yang nggak punya laptop ambil ya Pak ya? Oh iya, jadi mungkin nanti yang nggak punya laptop, saya sama Pak Giri nanti rencanain ya mungkin 2 minggu lagi mungkin nanti akan ada anak yang kita list bagi anak-anak yang nggak punya laptop. Nah nanti mungkin akan disarankan untuk tatap muka ya, untuk datang ke sekolah gitu. Tapi nggak banyak ya, maksimal mungkin ya 10 anak gitu ya. Karena kan yang di sini yang rata-rata yang apa namanya nggak punya laptop banyak ya. Semuanya punya laptop nggak? Enggak. Kamu itu tadi katanya ada. Wah, masa nggak punya? Bercanda, Pak. Ya kalau Enggak, di nggak ada Pak. iya, Ada, kenapa? ambil ya Pak ya? Kenapa? Kalau nggak ada ambil ya? Kalau nggak ada ya mungkin nanti saya panggil pakai Lo komputer lab. Lo belajar di sono, Pelian. Enak aja lo ambil laptop. Nggak ngambil laptop. Banyak. Nanti kita belajar di lab ya untuk yang apa namanya tatap muka. Nanti mungkin jadwalnya bakal menyusul ya. Dan nanti mungkin bakal disamain sama jadwalnya KUG. Tuh. Nanti saya bedain jamnya. Nanti deh saya info selanjutnya deh. Yang penting sekarang pelajari dulu aja materinya gitu. Nah nanti sambil lihat-lihat tutorialnya di pertemuan selanjutnya atau di link yang tadi saya kasih gitu, di dalamnya. Kayak gitu sih Valian. Nanti tunggu kabar selanjutnya aja. Oke. Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Lagi masih ada tadi kita mulai jam ini ya 1:30 ya, sekarang udah jam 4 ya. Oke, ada lagi mungkin yang pertanyaan terakhir? Enggak ada mungkin, Pak. Gak ada ya. Oke, mungkin saya langsung akhiri aja ya, karena juga nanti menitnya bakal banyak nih saya upload di YouTube. Oke, mungkin saya akhiri saja pelajaran hari ini. Kita sudah mengetahui ya apa itu BIM. Sekian dari saya. Semoga kalian sehat ya di rumah ya. Amin. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih juga. Masih. Oh ya, foto. Jangan live dulu, foto. Foto, nyalain. Nyalain mic-nya, Pak. Nyalain fotonya, kameranya. Saya nggak pakai facecam, Pak. Kamera. Saya nggak pakai seragam, Pak. Nggak apa-apa. Bangsa. Pak, saya nggak pakai kerudung, Pak. Nggak apa-apa, nyalain. Lupa malam biru, Pak. Ada facecam. Mas saya nggak pakai seragam Pak, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Kalau sama saya sih santai ya, nggak pakai seragam nggak masalah. Mungkin kalau sama guru lain seragam, jangan nggak pakai baju juga, Dli. Lu mah. Nah itu yang masalah, jangan sampai nggak Lu pakai baju. ketahuan. Saya nggak pakai. Ngor. Pakai ini filter. Oke, mungkin nggak apa-apa ya, yang nggak. Oke, gayanya gimana ya gini ya? Gini gayanya. Sarangyo. Dia punggung. Ini bukan Sarangyo ya, tapi ini vokasi artinya. Vokasi itu SMK gitu. Kalian siap kerja gitu. Nah ini kayak gini. Vokasi. Kayang aja gayanya kayang. Terserah deh, udah nggak apa-apa. Oke, di screenshot ya. Sebentar. Oke. Ipa nggak ada daya nih. Riva ganteng banget Riva. Sebentar. Lama, Pak. Ini gigi saya kering. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sip.
Sip, terima kasih ya yang sudah hadir. Nanti nggak perlu absen lagi apa gimana Itu Pak? di link absennya. Absen di link Iya, ya? di link. Ya udah habis ini absen saya Pak. Oke, makasih ya yang udah hadir ya. Ya makasih Pak. Kelas, Pak. Tuh, ayo, terima kasih sama-sama.